Panjang-panjang. Oh, panjang-panjang ini ya. Posisi. Hai semuanya, balik lagi di Bincang Bareng Anji. Jadi hari ini aku sudah bersama teman bincang ya. Ini teman aku sendiri, boleh mungkin perkenalkan diri. Hai, kenalin, aku Nanda. Aku tuh temennya Anggi dari SMP, SMA, dari di sekolah. Udah bingung deh jadinya. Pokoknya dari kecil. Oke, masa kecil. Nah, jadi emang sekarang itu kita lebih ke bincang seru aja ya teman-temannya. Kita ngobrol seru aja tentang pengalaman-pengalaman, tentang kisah hidupnya. Menarik ya, semoga menarik. Ya, mungkin ini kita mau ngobrolin ataupun bahas mungkin tentang kisah cinta. Asik. Siapa sih di sini yang nggak pernah jatuh cinta? Siapa sih di sini yang nggak pernah mengalami jatuh hati, patah hati? Pasti kan hampir semua manusia pernah merasakannya. Jadi aku pengen tahu nih dari kisahnya Nanda ya, sampai dengan di umur sekarang yang ke-28 gitu kan. Oh, di-spill ya. Ada nggak sih kisah-kisah yang bikin kamu jatuh hati, akhirnya bikin kamu patah hati, dan akhirnya kamu tuh belajar bahwa oh, cinta tuh kayak gini ya. Mungkin Nanda bisa jelasin ke teman-teman semuanya, siapa tahu juga ada yang pengalaman yang sama ya kan. Bisa kayak oh, akhirnya belajar dari pengalaman orang lain. Ceritanya mana ya? Kayak aja banyak ya kan. Yang terakhir aja deh ya. Sama yang sekarang ini banyak sih belajarnya ya, karena tanpa pertemuan dibilang sengaja sih enggak ya, karena kita teman sekantor, cuman literally kayak nggak pernah ngobrol sama sekali kayak itu kan. Jadi cerita dari awal ke ini aja dulu deh ya. Jadi bisa akhirnya ngobrol sama si manusia ini deh. Manusia nggak tuh? Dia ngobrol sama si pacarku sekarang ini tuh gara-gara nggak sengaja. Jadi kita temenan mungkin udah hampir 2 tahunan gitu, kita sekantor, tapi kita nggak pernah ketemu. Bukan nggak pernah ketemu sih, nggak pernah ngobrol sama sekali gitu, kayak nggak pernah. Cuma kita pernah kenalan jadi jabat tangan sih, keren gak tuh? Jabat tangan. Ada ya? Nggak dong, nggak gini. Tapi jujur ya, pas kenalan sama dia emang udah ada rasa tertarik sih. Ada tertarik, kayak gini ya, cakep ya gitu. Asik tuh. Jadi agak jatuh cinta pada pandang pertama. Enggak sih, enggak bohong dan canda. Karena waktu itu masih ada sama yang lain, jadi ya udah cuma rasa mengagumi aja gitu. Jadi waktu itu bisa chat. Nah habis itu karena udah ada yang lain, ya udah nggak ada gimana. Jadi akhirnya bisa deket sama pacarku yang sekarang itu karena nggak kesengajaan, bener-bener nggak ada kesengajaan sama sekali. Jadi waktu itu ada momen yang nggak enak ya di kantor, sampai dia tuh kayak ngecengin gitu loh, ngecengin kayak ini ya gitu. Terus posisi saat itu lagi patah hati, patah hati nggak tuh? Patah hati adik bang, gitu kan. Jadi waktu itu dengan pedenya karena ngerasa dia teman, ya udah kayak pas itu ngechat-chatan dengan gamblangnya aku bilang ada teman gabut nggak gitu. Jadi niatnya mau minta dikenalin sama orang buat ngilangin rasa galaunya lah ya gitu kan. Terus dia menawarkan diri gitu. Gue gabut nih gitu. Ya udah akhirnya kita chatan jalan. Dan ya udah biasa aja jalan bener-bener nggak ada yang gimana. Harapan, karena kayaknya enggak sih gitu. Kayak ya udah temen doang. Waktu itu juga fasenya masih bener-bener fase move on ya, saya bilang gitu ya. Jadi bener-bener nggak ada niatan sama sekali sampai akhirnya selang 2 bulan apa 3 bulan kali ya, 2 bulan kita dekat. Enggak sih, aku lebih tepatnya aku udah ngerasa ada nyamannya itu sebulan, 2 minggu atau sebulanan kita chattingan. Jadi waktu itu nggak sengaja, jadi mungkin dia karena gregetan diajak ngobrol gitu kan, gregetan akhirnya dia kayak
niatnya bercanda nih, gini loh sayang gitu. Karena dibegituin kulawan, ya udah aku panggil dia sayang balik ya. Jadi kayak ngerasa dia awalnya kayak ini bercanda apa gimana ya. Udah setelah itu jalan, benar-benar sampai nonton bareng. Dari sana tuh kayak niat nih sampai itu posisi rumah kita jauh ya. Dan waktu itu posisinya aku tinggal di sini, dia ya lumayan jauh lah ya jaraknya. Jadi ya benar-benar effort 2 jam coy nyari jemput. Dari situ kita nonton. Setelah nonton beberapa minggunya setelah itu, ternyata dia ngomong interest sama aku gitu. Interest, ternyata aku tuh ada gini. Cuman memang waktu itu kita nggak mutusin untuk langsung komitmen karena dengan posisi aku yang masih ya bisa dibilang masih proses move on, mungkin ya dia ngerasa juga belum yakin kalau memang aku tuh sudah lepas dari yang sebelumnya kayak gitu. Jadi kita ya udah kita jalan, cuman kita ada jadi yang mau yang terlalu jauh. Jadi kita ya udah dia jadi akhirnya interest aja sama aku sampai akhirnya New Year's dia baru ngomong gitu. Jadi baru di saat New Year's lah. Jadi kenapa dia juga ini di New Year's tuh katanya biar ada harapan baru, tahun baru ya, harapan baru. Jadi kayak itu. Kenapa dia ngambil timing pada saat tahun baru? Karena memang ada harapan teman-teman ya di tahun yang baru, awal baru, langkah baru, hubungan yang baru. Jadi pasangan kamu itu ada kayak punya harapan kamu tuh bisa membuka hati untuk dia, memulai lagi awal yang baru sama dia dan melupakan semua hal-hal yang menyakitkan gitu. Jadi memang kasarannya ini kayak cinta yang kamu awalnya nggak ada harapin ya, kayak yaudah iya cuma gitu. Kayak lewat temen doang, teman kerja, akhirnya malah sampai dengan saat ini ya. Puji Tuhan ya masih bertahan sampai saat ini, dan semoga doain ya guys, semoga bertahan sampai selanjutnya sampai ke tahap yang lebih serius gitu. Oke, jadi ada nggak sih kayak pelajaran yang kamu dapatkan mengenai mungkin di sini kayak tentang sebuah cinta atau rasa patah hati gitu, move on untuk sembuh pulih, ada nggak sih hal-hal yang apa namanya yang bikin kamu kayak oh ini ya artinya jatuh cinta, ini artinya patah hati untuk move on dan sebagainya, ada nggak sih maksudnya pelajaran hidup yang kamu rasa oh kayaknya ini ya yang panjang juga rasanya. Untuk move on ya menurutku harus dinikmati sih kalau move on itu, menurutku kayak bener-bener habisin rasa sakitnya, karena kalau kita paksa untuk move on bener-bener aku harus move on nih, nggak bisa, karena bener-bener nanti kasihan sama yang pasangan kita selanjutnya karena dia harus kena imbas dari itu. Jadi menurutku untuk move on itu emang harus dinikmati prosesnya, sakitnya kita habisin dulu sakitnya sampai kita ngerasa siap, baru nih bisa kita ngebuka lembaran baru gitu. Jadi teman-teman ya, buat yang mungkin di sini baru putus ya, yang baru putus, yang pengen move on tapi terburu-buru karena mungkin satu ada ego ya, pengen mungkin balas dendam sama mantannya dan sebagainya, mending dipikir 2 kali dulu karena kita nggak tahu ya. Jangan sampai sekarang kita jadi korban tapi nextnya kita mah jadi pelaku ya, yang ada kita malah nyakitin orang lain. Dan kalau misalkan aku tanya nih untuk Nanda ya, bagi kamu sembuh itu apa sih? Sembuh kemudian dalam segi masalah patah hati ya, patah hati ya, pulih ataupun sembuh dari patah hati ataupun luka itu gimana? Proses sih, lebih ke proses. Kayak sembuh itu emang nggak bisa langsung kita, sebenarnya harus ada prosesnya sih menurutku ya. Jadi kayak harus dulu jadi sembuh itu menurutku proses yang memang harus kita lewatin, karena kan ya kayak luka lah, ibaratnya luka di tangan nggak bisa tuh kita sembuhin dengan ring selesai sembuh gitu. Jadi memang harus diobati ya sampai sembuh, dinikmati rasa sakitnya, perih-perihnya, nangis-nangisnya. Kalau di saat malah kalau menurutku ya, kalau di proses waktu kita itu tuh kita jadi belajar kayak
nanti kalau misalnya kejadian seperti ini lagi, kita udah harus tahu harus mesti gimana. Kayak punya tameng teman-teman, belajar dari hubungan yang sebelumnya. Betul. Apa yang memang kamu perlu persiapkan, apa yang perlu kamu mungkin ada kayak batasannya mungkin ya. Jadi kayak Betul. lebih mencintai diri sendiri dulu, baru bisa mencintai kita orang mencintai lain. orang lain. Harus bisa kayak apa namanya ya, punya batasan yang sehat lah dalam sebuah hubungan kayak gitu. Benar nggak? Benar. Memang harus kita cintain diri kita sendiri dulu. Nanti baru kita bisa tahu. Kalau kita belum bisa cinta sama diri kita sendiri, gimana cara kita bisa bikin orang lain kita cintai itu merasa dicintai, seperti itu sih, ya kan? Benar. Jadi untuk yang baru patah hati ya, jangan buru-buru move on, jangan ego ya, dinikmati aja prosesnya, waktunya ya. Luka pasti sembuh ya kan, tapi ingat yang namanya luka pasti juga ada bekasnya ya. Jangan sampai nanti kamu ada bekas yang menyimpan tapi kamu kayak nggak sadarin itu ya. Jadi kan sebuah pembelajaran hidup bahwa oh, aku pernah ada luka nih di sini di tangan aku, contoh gitu. Jangan sampai kamu malah melukai orang lain ya, tapi jadikan luka yang membekas itu adalah sebuah proses pendewasaan diri ya, bahwa kamu harus bisa lebih menjaga diri kamu, berhati-hati dan kayak lebih waspada. Bener nggak sih, Bu? Benar banget. Harus ya. Apalagi kita perempuan ya guys ya, itu tuh terlalu rentan, kayak masih kadang-kadang kan masih dianggap kayak ih cewek gini nih, baper, gitu, sensitif ya. Tuh. Dan pastinya ya teman-teman, yang namanya jodoh nggak ada yang tahu. Betul. Ya, mungkin emang ini cara Tuhan akhirnya menemukan kalian berdua, ya kan? Harus sakit dulu, harus luka dulu ya, dilewatin semuanya. Ketemunya satu kantor, tanpa perlu kamu cari jauh-jauh ya. Ya, jadi kayak langsung semesta tunjukin lo ini orangnya, ya. Ternyata di depan cinta mata yang tidak disengaja. Betul. Ya, 2 tahun nggak sih? Ya, 2 tahun jalan guys. Tahun jalan. Ya, kita doakan semoga lancar semuanya ya, sama-sama belajar, bertumbuh supaya juga hubungannya sehat dan berakhir bahagia pastinya. Oke? Ya, thank you buat Nanda ya, teman aku udah mau sharing di sini ya. Thank you buat waktunya. Next kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Teman-teman semuanya, terima kasih yang udah dengerin, udah nonton ya. Next kita ngobrol lagi sama dia ya. Bye bye semuanya.